nggak berisi, nggak ada ilmu kau, nggak ada bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Poligami itu dalam kitab kau duluan, bodoh. Pakai data dulu sama ngobrolnya. Aku tanya dulu sama Super Congor ini. Super Congor ini udah sering membahas. Di dalam kitab kau duluan. Di dalam kitab kau duluan. Boleh nggak perceraian di agama Kristen? Boleh. Boleh ini nggak? Jangan, bukan kau bertanya, goblok. Mimpi kau goblok, bodoh kau. Tahu nggak kau banyak orang Kristen yang udah cerai, akhirnya pergi lari-lari ke gereja lain. Kenapa? Tak diterima. Jadi lari-lari. Orang mau nikah kok nggak diterima. Malu kau. Kalau di Islam poligami itu adalah bukan kewajiban, itu solusi. Tapi cuma 2% aja nggak ada orang poligami. Kalau di Kristen nggak boleh cerai, tapi yang cerai berapa banyak yang cerai orang Kristen sampai akhirnya lari-lari. Kakak mau dipoligami nggak? Sampai lari-lari. Kakak mau dipoligami nggak? Pakai otak kau, poligami itu bukan kewajiban, bodoh. Bodoh kau orang Padang. Jawab dulu, Anda mau dipoligami nggak? Orang Padang kok Kristen kau? Padang kok Kristen kau? Hah? Kenapa? Kok Kristen kau Padang? Otak kau emang bodoh. Kenapa rupanya? Bodoh kau. Emang kenapa bodoh. Rupanya? Itu agama yang tidak ada. Pertanyaan saya, kamu mau dipoligami nggak? Yang tidak tahu siapa pertanyaan saya, kamu mau dipoligami? Nggak jawab dulu. Mau dipoligami nggak? Itu bukan kewajiban. Kalau kamu mau dipoligami, saya mau masuk Islam. Bodoh tapi kau. Tapi saya poligami kamu. Kau. Mau di dalam gak? Bible kamu duluan. Mau kalau kamu tidak? Itu 1000 bodoh. Bodoh kau. Suruh aja mamak kau. Kalau nggak tiduri anak perempuan kau tuh kayak Nabi Lut. Tiduri anak perempuan kau tuh. Di dalam ajaran kau nggak dipoligami. Kalau kamu mau dipoligami, saya mau syahadat. Tapi saya poligami kamu. Mau kamu tidak? Di dalam ajaran kau tidak ada ajaran menikah. Aturan menikah tidak ada. Mau kamu tidak saya poligami. Makanya tau nggak kok? Jawab pedang sama dulu. Pedang dikawinkan. Makanya pedang sama pedang jawab dikawinkan. Dulu. Tidak punya mau nggak kamu dipoligami? Kau tidak punya. Kamu tidak mau nggak dipoligami? Biar saya sadar. Tapi saya poligami kamu. Amburadul kau. Amburadul. Mama kau aja kawinkan. Mama kau kawinkan. Mama kau. Kenapa nggak mama kau kawinkan? Woi bos. Mama kau kawinkan. Mama kau ini kawinkan. Gimana? Ini rungkat nanti room saya nih gara-gara harus percongor. Bersiaba dia siapa yang dinikahin? Siapa yang dinikahin? Bersiaba. Hah? Siapa? Baca kitab kau tuh biar melontot kepala kau. Pusing aku juga liur. Ya memang orang-orang kayak gini bang perlu dihajar. Kenapa? Buta dia, nggak pernah baca kitabnya, makanya dia cuma hanya menghujat Islam poligami, katanya Islam agama belakangan. Bodoh, di dalam kitab kau itu ya Solomon itu udah 1000 bininya, 300 istrinya, 700 selirnya. Bodoh kau, pakai otak kau kalau bicara, ngerti nggak kau? Kalau bicara itu pakai otak dulu, disaring baru ngomong, jangan cuma asbun kau, bodoh. Yang penting sekarang kamu mau nggak dipoligami? Yang penting bodoh, kau bodoh. Mau nggak kamu dipoligami? Ajaran kok Yesus. Kalau katanya kamu Tuhan, mau ya, tapi dipoligami, saya mau disahadatkan dengan Super Congor, tapi saya khusus poligami kamu. Kau dibakar aja di mau neraka. tidak? Gak perlu kau masuk Islam. Kau masuk neraka aja kau. Masuk neraka kau. Ngapain kau jawab Islam? dulu. Mulut tahu kuat. Mendingan kau masuk Kristen aja kau. Jangan kau jijik. Kau suruh pun aku masuk Islam, kau bayar pun aku 10 nggak mau aku masuk Islam. Anjing kau makan. Pakai otak kau. Biarin. Nanti kau masuk. Anjing kau makan. Orang Cina banyak makan daging nganggur. Kalau saya Bang Andi, kalau saya ada. Ampun, nanti kau masuk saya rungkat, ampun. Anjing kok dimakan, bodoh. Tuhannya nggak makan babi, umatnya dijelasin makan juga babi. nggak bisa sama ini orang Dari mana manusianya. dalil kau? Udah ada. dibilang, Tuhan aku tanya kau nggak host makan tadi, babi. boleh Kau nggak makan babi. poligami orang Kristen? Pakai otak Bercerai kau. aja pun kami tidak boleh bercerai. Tidak boleh kepala mulut kau itu yang bercerai banyak. Ini kok bandel kali nih anak ini, sok tahu. Bongak Otak kau. kau diparek-parek sana, Otak cocok. kau yang penipu otak kau. Banyak Kristen yang cerai, bodoh. Boleh nggak? Aku tanya Super Congor, boleh nggak otak pendeta kau, bodoh. mengizinkan cerai? Boleh Muncung nggak? kau aja Super ngoceh. Congor? Congor Aku kau tanya yang Super congor, Congor, bodoh. pendeta nggak boleh Banyak yang Kristen mengizinkan kami bercerai, cerai. bodoh kau. Ini Sok-sok dibilang kau. poligami, Nggak boleh poligami. bercerai. Kepala otak kau nggak boleh bercerai. Sok tahu kau. Kepala otak Soalnya kau nggak boleh bercerai. tinggal Banyak jawab apa cerita jutang kau. kau.
Nggak tahu kau. Mimpi kau ya, mimpi kau kok mimpi itu di dalam kota. Mimpi kau kalau nggak boleh Siapa bercerai. kau rupanya Pakai otak kau. Nyuruh Pakai otak kau. Jangan berdosa, jangan berbohong kau, jangan berbullshit kau di sini. Tahu nggak kau? Bullshit apa kau? Bullshit kau. Kau bullshit kau. Budok kau. Bilang nggak Mau boleh apa cerai. lagi kau? Bullshit kau. Bullshit. Tahu nggak kau? Bolteng kau. Bullshit kau. Bullshit. Kau bullshit kau. Bullshit. Bullshit kau. Ngoceh muncung kau di gereja. Masa di gereja gak bukannya cuci tangan cuci kaki. Tuhan kau aja beribadah cuci tangan cuci kaki kau. Ini sepele menginjak tanah, ada menginjak juga tai. Masuk aja kau ke gereja pakai Kristen otak kau. bisa Siapa yang ke ngajarin dalam kau? harus cuci tangan, harus cuci Siapa yang muka. ngajarin? Ada juga Banyak seperti cerita Kristen Kristen. ortodoks juga kayak Semua gitu. Kristen Koplak. Islam ortodoks Sembahyang. Kristen berapa banyak? Bang Andi, Bang Andi. Aturan itu Ini semua. diskusi Bang Andi, Bang Andi. Aturan itu semua. Bang Andi. Bukan satu-satu bodoh. Bentar Bang Andi. Bodoh Bang kau, Andi bodoh. nggak usah ngelawan, Makanya baca nggak usah kitab ngelawan kau. madam ini, sebab madam ini Makanya baca kitab korban kau. poligami, nggak usah Makanya dilawan. korban poligami. Madam Dia ini pikir korban poligami, Korban makanya. poligami, pakai Orang dong Islam otak kau sembahyang. di dalam Dia Bible pikir orang kamu Kristen itu. nggak ada yang sembahyang Semua seperti nabi-nabi lima kau rukun itu itu. poligami, Ini bodoh. sok tahu ini. Sok tahu. Makanya baca kitab kau botol. Baca kitab kau botol kau botol. Woi, host Super Congor. Kau aja poligami. Super Congor. Kau poligami, makanya baca Gimana itu. nih Super Congor nih? Baca, Ini akun saya satu-satunya nih, rungkat nanti nih baca. Super Congor. Nggak ada nanti akun saya lagi nih Super Congor. Bahaya nih Super Congor nih. Mampus. Bro, apa aja sama aku, bikin aja pertemanan sama aku, bro. Nggak bisa rungkat itu. Ini sosokan ini anak ini. Bang Andi kena pelanggaran tuh. Ya, nggak apa-apa. Kalau akunku nggak masalahnya. Kalau akunku nggak masalah itu. Dia pikir ini dia siapa ini? Kau itu Dia pikir malu. dia siapa ini? Kalau bicara Sok tahu itu kau. pakai data. Nggak usah dilawan Bang Andi, Pakai sebab data, madam ini korban Pakai poligami, nggak usah data. dilawan. Ya udah ya jelas Daripada stres ini ini, kau stres. asal kau pergi Stres ini. dia selingkuh pakai dong otak kau Sosok lebih ben- bagus kita sosok tuh benar ini di dinikahin mata Allah ini. daripada selingkuh bodoh. Sosok- Amsal sosok kau tahu aja. Bang Di sini aja Amsal pun kau dosa yang kau udah satu suaminya ember. pergi istrinya selingkuh Amsal berapa teman-teman? Amsal berapa teman-teman? Amsal berapa berapa? teman-teman? 7:18. Hah? 7:18. Nah, kau baca itu Amsal 7:18 ya. Lebih bagus Jadi kau Mbak selingkuh Madam, sama Amin, banyak Mbak laki-laki Padoman sama daripada hukum. poligami. Mbak Madam. Memang itu Taurat otaknya. lu goblok, tolong. Kau Madam, yang jadi- tolol. Jadi Tahu. di ajaran Mbak poligami. Madam itu poligami. Masih Jalan satu-satunya solusi Lah, satu-satunya ya. bebas. Dulu aku kan suaranya habis Bunda nih. Aku Ya, kan gak ada dinikahi suaranya Bun. resmi. Biarin aja habis suaranya situ, biar aja. Izin Bunda. Iya, biarin aja memang. Aku kan gak ada suaranya Bukan. nih. Biar ribut di situ. Nggak apa-apa, Aku lagi bagus serak. dong. Biar malu Aku lagi kau. serak Bunda izin. Biar malu aku, Ini buat teman-teman biar yang malu buat kau. Tap layar. Jangan lupa kopinya. Kopinya. Duh. Iya, tetep layar. Tetap layar. Jangan lupa. Lihat Bang. di Mana mau aku kalah mamu? Kopi. Ini pun tak ada. Tolong yang memiliki dua perangkat tunjukkan Amsal. Tolong teman-teman ya, biar mereka Tolong tahu. Amsal katanya Tap Di tadi. Kristen, Tap layar lo Batalkan pelopor. di dulu. Kristen ini Dibatalkan. orang poligami Tolong diketawain. di share kopi-kopi. Dibatalkan. Orang poligami Enggak. orang perempuan selingkuh waktu bini suaminya Walah, pergi iya, malah iya, didukung. iya, iya. Ketawa kau macam mak lampir aja kau. Bodoh kau, bodoh kau. Malah bodoh menjinah kau, bini kau. Kena dia. Mampus kau rungkat kau. Kena dia. Tuh. Langsung nyungsep. Iya lah, Congor. Gini dia Aduh, bang. ayam Kalau berbuah. kita nggak paham kan, kita bertanya, benar nggak itu bang? Gitu. Bagi kami Kristen ini bang, kami poligami nggak bisa bang. Istri kami aja pun lari bang, kami nggak bisa lagi menikah bang. Pendeta nggak mau itu menceraikan kami bang. Makanya kami takut bang, kalau istrinya kalau untuk menikah lagi kami takut gitu. Ini ngotot aja terus, kan kita keberatan bang. Jadi jalannya tadi dia ngomong poligami dari mana? Gini bang, ini mohon maaf ya. Ini mau dipakai ya nggak apa-apa terserah bang. Tapi kan saya sifatnya yang menyampaikan. Ya bang Andi ya. Ya nggak apa-apa bang. Assalamualaikum Banyak warahmatullahi setan di wabarakatuh. mana-mana, banyak setan bang, nggak masalah itu bang. Iya, aku juga sebenarnya kalau kayak begini pagi-pagi gontok-gontokan juga, aku juga malu gitu bang Andi. Iya. Jadi nggak ada edukasinya gitu loh. Abang dulu bertanya dulu bang, Bang Congor. Ini pemahaman kimat tentang seorang Kristen yang melarang poligami bang ya. Kenapa pendeta itu melarang, tidak mau menceraikan kami suami istri?
Itu kan karena begini Bang, masalahnya di dalam Bible juga tidak dilarang poligami Bang. Gimana sih Abang ini? Tunggu dulu Bang. Abang berani menghadapi. Bentar Bang, kasih kesempatan Bang Andi untuk berbicara. Gak apa-apa. Silakan. Ya Bang Andi, gimana Bang Andi? Abang ini tadi mungkin banyak orang banyak pemahaman yang salah ya tentang kitab ini. Antara Taurat perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda Bang. Kalau di perjanjian lama Bang boleh Bang. Nah, babi itu pun dilarang. Sama kayak umat muslim. Poligami pun boleh. Tapi kalau di PB Bang itu dilarang. Makan babi dibolehin. Gitu dia. Jadi sunat seperti itu Bang. Bang, boleh tanya yakin Bang. Kalau sumpah pendetanya dikasih amplop boleh katanya tuh. Bang, saya boleh tanya nggak sama Bang Andi ini Bang? Apa itu Mbak? Iya Bang, saya mau tanya Bang, kan tadi Anda mengatakan bahwasanya poligami memang tidak boleh kan. Nah, ketika ada pasangan suami istri, terus kemudian di antara salah satu pasangan itu ya kan terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS, itu solusinya gimana Bang? Kasih najis Mbak. Najis. Maksudnya kasih najis? Masih najis. Contoh kan gini dia. Kalau tidak gara-gara mati, itu dilarang Mbak. Bagi seorang Kristen. Biarpun istrinya itu kawin lagi, lalu dia menikah, itu pun masih najis. Enggak, maksud saya begini Bang, solusinya makanya nggak ada perceraian. Bagaimanapun kamu bilang kalau nggak mati cuman cerai mati katanya gitu. Harus cerai mati gitu. Iya. Berbeda deh. Tapi kalau orang yang beda agama itu boleh bercerai. Gitu dia. Berarti masih tetap ini maksudnya tuh mohon maaf ya, maksudnya kumpul gitu maksudnya itu. Sedangkan ya kan orang tua Anda ibaratnya itu menuntut Anda itu harus punya keturunan ibaratnya. Nah, Anda kan tahu sendiri bahwasanya HIV/AIDS itu seperti mandul pun itu. nggak bisa Mbak. Gitu. Nggak ada lagi yang lain. Cuma hanya yang dua itu aja cuman. Mandul pun nggak ada alasan untuk bercerai bagi orang Kristen. Kecuali mati. Halo, iya. Bang Hos, boleh bertanya sama Bang Andinya? Hah? Boleh tanya sama Bang Andinya? Ya Bang, silakan Bang. Yang aku tahu boleh Bang, kalau nggak cari sendirilah nanti Bang ya. Iya Bang Andi. Tadi Bang Andi sempat bilang perjanjian lama sama perjanjian baru kan beda. Ya. Betul Bang? Ya. Di perjanjian baru, di perjanjian lama nggak boleh makan babi dan boleh berpoligami. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru di perjanjian baru boleh makan babi dan tidak boleh poligami kan gitu kan? Iya betul. Terus kitab yang abang pakai yang mana? Ya kami Bang, kalau namanya kami Bang, yang percaya kami sama Tuhan Yesus Bang, kami pakai yang baru Bang. Tapi pedomannya yang lama Bang. Terus kitab ini terbagi Bang. Tunggu bang, abang pakai yang baru, pedomannya yang lama. Iya. Terus itu ayat itu kan yang di perjanjian lama itu yang mengizinkan poligami. Yang ini dia Bang. Apanya? Gini ya, simpel aja dia Bang. Kalau kita mempelajari perjanjian baru Bang, apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang ada pada ayat perjanjian baru diterapkan, itu kami pakai. Yang lain itu kami buang, gitu dia. Oh gitu dia Bang. Jadi kan gini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau perpuluhan boleh dipakai gitu Bang, sama nubuatan untuk Yesus. Gampang kok. Tunggu sebentar Bang. Itu kan nggak masalah Bang. Itu kan perpuluhan itu kan untuk apa itu Bang? Untuk membangun gereja Bang, membantu istilahnya keluarga-keluarga susah. Tapi utamanya itu Bang, kalau perpuluhan Bang, untuk membangun gereja itu Bang. Halo Bang Andi, Bang Andi. Bang Andi. Apa Bang? Nah ini Bang, kalau abang bilang tadi istilahnya yang ada di perjanjian baru yang itu kami pakai, yang nggak dipakai kan gitu kan? Abang percaya nggak kalau di perjanjian lama itu firman Tuhan atau bukan? Ya, Bang, kalau di situ Bang kita bilangnya rata-rata isi kitab ini Bang firman semuanya Bang. Tapi nggak maksud itu rata-rata firman deh, tapi nggak bisa kita bilangi semuanya firman.
Izin ya teman-teman, aku host, aku mau nyapa yang baru datang. Ada Bang Erwin. Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, ada Abang The Boss, Islam Kristen Bang. Izin. Islam Kristen? Islam. Izin ya Bang ya, nyimak dulu di bawah, ini kursinya buat teman Kristen Bang. Biar kita diskusi. Oke. Ya, izin ya Bang. Iya. Gini Bang Handi. Halo Bang Handi. Iya Bang. Ya, lanjut. Di perjanjian lama itu kan firman Tuhan. Terus Anda tidak pakai. Apa bisa firman Tuhan nggak dipakai gitu, dihilangkan gitu? Apa bisa gitu, Bang? Berarti abang tadi nggak nyimak apa yang kubilang, Bang. Maksudnya apa? Coba abang jelaskan. Kalau seandainya ada ayat yang mengatakan seperti memakan babi, kan? Ya. Contoh ini. Ya. Itu tadi perjanjian lama dilarang. Ya. Ya kan? Datanglah perjanjian baru. Ada ayat yang mengatakan. Ya. Semua boleh kau makan. Ya. Gitu. Itu kami makan gitu. Nah, gini Bang. Artinya gini Bang. Di perjanjian lama Tuhan tidak mengizinkan makan babi. Di perjanjian baru Tuhan mengizinkan makan babi. Begitu maksud abang kan? Iya. Itu kami makan. Beda berarti. Jadinya kami gini, makan Bang. babi itu. Gini Bang. Artinya apa? Apa itu? Tuhan perjanjian lama sama Tuhan yang di perjanjian baru itu satu. Makanya gini dia Bang. Kalau untuk memahami itu Bang, itu makanya kami percaya sama Tuhan Yesus Bang. Kalau perjanjian lama kan nggak percaya sama Tuhan Yesus Bang. Lagi pula gini Bang, di mana Yesus mengatakan bahwa makan babi itu boleh? Coba kasih tahu nanti ayatnya secara eksplisit saja. Baca aja nanti Matius lengkap Bang kalau abang mau belajar Bang. Nggak ada Bang, coba abang baca sendiri. Nggak ada. Iya, Bang. Coba abang baca dulu, nggak ada itu Bang. Apapun yang kita makan Bang, kalau itu keluar dari bawah, itu boleh kita makan Bang. Itu katanya di situ Yesus tidak saat makan babi. Mereka makan sama murid-muridnya Bani Israel. Bani Israel itu tidak makan babi. Abang dengar tadi nggak? Ayatnya itu Bang, apapun yang kita makan asal keluar, itu bisa dimakan Bang. Ya termasuk sabu-sabu. Terserah. Nah, berarti agama apa itu Bang? Masa sabu-sabu pun boleh masuk? Itu ganja terserah kau mau makan apapun. Terserah kau mau makan ular, kok terserah. Terserah saya. Tapi itu kan di kitab Anda semuanya boleh dimakan. Berarti sabu-sabu boleh. Sabu-sabu di zaman dahulu. Kau tanya dulu kau nalar dulu tak kau? Ada sabu-sabu dulu? Kok enggak? Madan ada Bang. Nggak usah lagi nanya. Aku malas aku sama ini apa ngobrol. Kok sukron kau aja nggak agamamu koplak. Masa Tuhanmu beda-beda nggak konsisten di perjanjian lama beda. Sebenarnya kalau dulu Bang, kalau bilang sabu-sabu itu pemadat. Kalau pemadat ada hukumnya. Itu dilarang. Nggak konsisten Tuhanmu. Masa di perjanjian lama beda, perjanjian baru beda. Bang Yusuf izin ya, bahasanya rada dijaga, nanti Abang Yusuf takut kena report. Aku juga kena gitu loh. Diplesetin aja Bang. Maaf Bang. Oke lanjut, aku mute dulu Bang. Diplesetin aja ya, diplesetin. Oke Bang, aku mute dulu. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Bible itu sendiri, larangan-larangan secara eksplisit itu memang nggak ada. Makanya kalau Bang Andi ini mengatakan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda gitu kan. Berarti kita pengen tahu nih siapa yang mengklaim perjanjian baru sehingga pengajaran atau hukum-hukum Tuhan di perjanjian lama itu bisa dirubah dengan perjanjian baru itu Bang Andi. Itu gimana Bang ya? Jelaskannya sama Bang ya. Namanya itu Bang, kalau aku belajar Bang, itu Taurat hukum dibatalkan katanya gitu Bang. Singkat aja dia. Kan seperti ini Bang ya. Kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, menurut Yesus tidak satu iota pun ya Bang. Contoh Taurat gini Bang. Contoh Tauratnya gini Bang. Contoh Taurat. Sebentar Bang ya. Sebentar aja kita Bang. Pakai dasar Bang. Sedikit aja Bang. Biar selesai ini Bang. Nggak, kita kasih dasar dulu. Kau kasih contoh ini Bang, hukum Musa. Kalau kita dulu berzina, di hukum Musa dulu kalau berzina kedapatan itu dilempar pakai batu Bang. Gitu dia. Gini Bang ya. Dirajam Anda kan Kristen ini kan pengikut Yesus Bang ya. Di perjanjian baru nggak dipakai lagi Bang. Itu dia. Ya kan Kristen pengikut Yesus. Kalau Kristen pengikut Yesus sebagai dasar Yesus itu mengikuti hukum Taurat.
pada saat Anda mengatakan hukum Taurat di sana ada hukuman seperti ini dan di perjanjian baru itu tidak ada lagi. Sedangkan Yesus mengatakan janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sebetulnya ini kata Yesus, sebentar Bang, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Bang. Jadi kalau menurut Yesus, Yesus datang itu tidak meniadakan hukum Taurat, bahkan satu titik iota pun itu tidak ditiadakan. Nah, pada saat Anda mengatakan perjanjian baru meniadakan hukum Taurat, itu kata siapa Bang? Bang, Abang menyatakan tadi yang ditiadakan kan Bang? Pak Paulus. Iya kan Bang? Kata siapa itu Bang? Dengar dulu aku Bang. Maksud Abang yang ditiadakan itu apa Bang? Ya hukum Taurat. Tidak ada satupun titik yang akan ditiadakan. Artinya gini, coba dibaca Matius 5:18 Bang. Jelas dikatakan loh Bang. Ditanya kawan itu tadi aku, apa sama semua, apa firman semua di dalam katanya. Nah, kita nggak usah lari kemana-mana Bang. Pada saat kita berbicara tentang hukum Taurat Bang, Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi pada saat Anda mengatakan perjanjian baru, stop dulu bang, satu-satu Bang. Sebentar, ini kan satu dalil ini Bang. Stop dulu pada Bang. Saat Anda mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, itu kata siapa Bang? Oke Bang, gini dia Bang. Abang tadi menyatakan tadi sebelum itu terjadi katanya. Sebelum itu terjadi katanya. Yang terjadi itu apa Bang? Terjadi kiamat lah. Berarti Abang kurang paham. Coba kita baca di 19-nya Bang. Dia, Bang. Sebentar Bang, Anda mengatakan saya tidak paham. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga Bang. Kau yang mau dengarkan atau aku yang mau dengarkan? Ya makanya Bang, kalau Anda mengatakan hukum Taurat ditiadakan, itu kata siapa Bang? Kalau ajaranmu, kau ajarkan sama aku masih bisa kutangkap kawan. Tapi kalau ajaran kami ya, memang Anda tahu nih yang saya bacakan itu di mana? Dari mana kau tahu? Saya baca itu di mana? Tahu nggak? Kasih kesempatan isinya? Sama aku ngomong. Ya saya tanya itu yang saya baca itu di mana? Tahu nggak kamu? Kau paham? Kamu tahu nggak itu di mana itu? Kau paham Alkitab? Ya saya tahu, senyatanya saya bisa baca itu. Oke, kalau begitu jangan lagi bertanya. Pahamilah Alkitab. Kok saya ditanya? Saya tanya sama kamu, yang saya bacakan tentang hukum Taurat itu di mana? Di kitab mana? Kalau memang kamu tahu. Tadi kau tanya sebelum semuanya itu Bang Andi, Bang Erwin itu hanya membaca, kan gitu, gampang kok. Makanya Bang, kalau kita belajar banyak Bang. Saya membaca kitab itu kalau memang Anda lebih tahu itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Kalau kamu memang lebih tahu itu tertulis di mana yang saya bacakan? Apa yang terjadi? Kau tadi tanya apa yang terjadi? Kiamat katanya. Aku mau jelaskan tadi kau congor aja terus. Kayak mananya? Ini congor jadinya dikatakan ini di dalam Matius ini dikatakan congor. Besok sama aku apa yang terjadi besok samamu? Bang, ini sebelum kiamat terjadi Bang. Coba dibaca Bang. Makanya didengarkan. Kitab Anda sendiri dibacakan Anda terocos. Bang Congor, kayaknya sini. Aku turun aja Bang. Aku bisa Bang ya. Turunlah kau turun. Jangan dulu Bang Andi, belum. Aduh, gimana? Aduh, Bang Erwin turun. Bang Andi ini mestinya pelan-pelan ditimang dulu. Kalau sama aku kan dia gepeng terus. Ya sebenarnya kalau saya bicara itu kan baca Bible Bang. Iya, tapi dia maunya ditimang-timang dulu gitu loh. Kalau dia ternyata dia nggak tahu isi Bible Bang. Gimana itu Bang? Iya, kan aku katakan tadi Bang Erwin kan cuma membaca, gampang kok gitu.
Cuman pokoknya kalau dia lagi mau ngomong diemin aja dulu. Nah nanti baru gepengin lagi itu. Oke, assalamualaikum. Izin turun dulu. Iya emang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lo nggak membantah, nggak apa. Saya bacain lo. Aduh. Saya bacain maksudnya begini Bang Erwin. Habis itu biarkan lagi, gepengin lagi, dibiarkan lagi, gepengin lagi sampai bonyok kan gitu. Ini aku naikin Depik. Nih aku naikin Depik enak nih ngobrolnya. Sama Bang Arul coba. Kalau dia narasi biarin aja gitu. Selagi dia nggak menghujat. Nih kan dia enak nih si Depik nih orangnya nggak menghujat. Depik naik. Kita ngobrol santai aja nih. Naik. Lanjut dulu Bang Haji, Bang Erwin, aku mau jalan ke ini dulu ke tempat kerjaan. Nanti sampai di sana baru naik lagi. Biar sama host dulu. Sama host dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kalau dia narasi biarin aja dulu gitu loh. Nanti baru gepengin lagi gitu. Selagi dia nggak mau hujat, pokoknya yang enak-enak lah di sini mah. Enak-enak. Ya terserah, suka-suka dia ngomong aja lah. Kita mah manggut-manggut aja, pokoknya udah kayak burung pelatuk. Ya, padahal kita ini nggak menghujat, nggak ini loh. Iya. Masalahnya dia nggak tahu Bible ini yang parah ini. Jadi pada saat dibacakan, dikatakan kita itu menghina. Padahal itu tertulis di dalam Bible. Ayo Bang Depik, naik Bang Depik. Ini ada jemaat saya banyak ini di bawah. Parah ini. Malah pada kabur nih, gimana ini? Lagi pagi-pagi udah digas sama si bunda siapa tuh, madam, Kalau lagi enak-enak ngumpul, aku dikeroyok Oten. Aku kan seneng dikeroyok Oten. Apalagi Oten-oten cewek ya. Tadi si itu kabur, si otak waras. Terus si Andi kabur. Terus tadi yang 2 kabur lagi. Aduh, pada disiksa semua. Sakit hati gitu ya. Kalau aku sih gini Bang Andi sifatnya, Bang Erwin. Selagi dia nggak menghujat, dia masih enak ngobrolnya, aku biarin aja. Nanti aku diamin dulu biar dia mikir, baru aku ngomong gitu loh. Nanti kan dia masuk tuh dikit-dikit gitu. Tipis-tipis ya. Cewek. Lama-lama dia juga nanti tahu-tahu, iya juga katanya Bang. Nah jadi kalau udah bener mau ngapain lagi ditunggu-tunggu. Nah. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis aja. Gitu. Ya udah silakan buat jemaat-jemaat ini ya, anak-anak Tuhan, nenek-nenek. Anak-anak Tuhan, anak Teos. Ini kok tinggal berempat ini. Gimana ini? Tuh Bang Erwin pada kemana tuh? Diturunin sama Bang Super. Bang Erwin apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aku nih ini kok kita dua-duaan semua ini Bang Cengor. Bahaya ini Bang Cengor. Bahaya nih. Berdua nih Bang Super Cengor. Ditonton orang kita dua-dua ini Bang Cengor. Bahaya ini. Tanggung jawab Bang Super. Harus tanggung jawab ini. Pertanggung jawabannya. Otennya pada baperan. Iya, Oten ini aduh. Bang Erwin ada di mana sekarang? Saya di Amerika Serikat. Masih di Amerika Serikat. Saya lagi di area barat sekarang. Oh. Bang Erwin selalu pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah. Bang Erwin, kenapa blok saya di WA? Kata siapa? Iya loh, nggak ada loh Bang. Yang nomor mana? Juga. Ada nomornya mati satu. Oh, bukan di blok. Orang nomornya yang M3 apa yang Telkomsel?
itu nggak tahu aku yang mana. Aku kan cuma Kalau yang ada satu doang. memang mati nomornya, ada yang mati nomornya. Oh. Nomor saya ada di YouTube kok. Di YouTube itu ada satu konfirmasi dengan nomor Bang Zuma, itu ada itu di deskripsinya. Apa nama YouTube-nya Bang Erwin? Sobat Bang Zuma ada, terus Ayubi Live dengan Akidah Channel itu. Oh, Bang Ayubi itu sampean tuh di itu di Yang Ayubi Live, bukan Al Ayubi. Yang Al Ayubi itu Bang Al Ayubi. Yang Ayubi Live. Oh, oke. Dengan Sobat Bang Zuma. Oh iya nanti aku ke sana. Ini pada nggak mau Saya naik. pernah lihat sih. Jemaat iblis pada nggak mau naik ini duh. Ya itu. Terus yang salah siapa ini? Yang salah Bang Erwin, kenapa naik jadi pada kabur? Aturan ngumpet dulu Bang Erwin. Sampean itu kan yang di sana itu kan, yang di Taiwan itu ya? Bukan di planet Pluto Bang. Nanti ku tanya sama Bang ini, sama Bang Super Congor tuh di mana orangnya ini? Yang Bang Super itu nggak tahu. Sampean yang aslinya Lampung apa yang mana? Lupa aku Bang. Amnesia soalnya. Lupa. Kemarin aja teman-teman yang dulu di grup apa itu, di grup Tadarus itu aja bingung karena HP ya memang mati nomornya kan repot. Ada lagi ya Bang. Buat teman-teman Kristen silakan yang mau diskusi naik aja ya, ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Sama Mbak Siti sama Mbak Eca ini kan kita diem ya kan Bang Congor ya. Iya. Silakan buat teman-teman yang Kristen naik aja lah, ngobrol-ngobrol santai. Awalnya ngobrol santai, nanti kalau sudah digas kabur. Bang Erwin sih digas-gas tadi. Ya sebenarnya saya itu gini loh, menyadarkan kepada Kristen itu bahwasannya tentang hukum Taurat yang disampaikan oleh Yesus itu kan jelas itu, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu di apa ya, cuman enggak karena di gereja tidak pernah mendapatkan pengajaran itu sehingga mereka sendiri bingung pada saat dibacakan, dikiranya kita mengada-ngada. Itu. Ya contoh sama kayak Bang Andi tadi tuh kan. Iya. Tahu tuh dia di ayatnya di mana yang dibacakan Bang Erwin, betul? Betul, dia nggak tahu, jadi bingung dia. Karena dia cuma menjelaskan yang penjelasan yang apa sih menurut saya itu. Iya, yang kata pendeta di apa? Kata pendeta di gereja. Iya. Benar juga kata pendeta siapa itu ya yang bilang apa ya? Yang bilang lebih mudah mengubah Bible daripada mengubah doktrin. Begitu. Betul. Kalau sudah tertanam ya repot memang. Ya, yang salah Bang Congor lah itu. Yang salah Bang Congor lagi kena salah lagi. Hostnya yang salah, hostnya yang salah. Yang salah hostnya. Lah nggak diikat kok, dombanya kok gimana? Bang Erwin. Siap. Saya mau tanya itu apa nama yang di ayat mana ya, lupa aku. Cuman itu sering ditanya, yang Allah membangkitkan Tuhan itu loh, Bang Erwin. Di ayat berapa? Korintus. Iya. Allah membangkitkan Tuhan itu Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu bukan Allah atau gimana? Selamat pagi Kakak Deborah. Dengar-dengar katanya Kak Deborah lagi deketan nih sama si apa namanya? Sama lupa kemarin ada yang ngomong. Iya,
Bang Erwin, Kak Deborah ini lagi deketan sama siapa ya kemarin ya katanya? Ada teman muslim. Mungkin mau mualaf mungkin ya. Ya mudah-mudahan sih. Oh, sama Bang Loding. Sama Bang Loding katanya. Oh, Bang Loding. Iya. Nah, kalau Bang Loding kan emang suka goda-goda semua cewek digoda. Jangan-jangan ada tanda-tanda ini, jangan-jangan. Itu cuman dia emang kayak gitu, orangnya kan semua digoda. Ntar kalau ada apa namanya? Tapi gini Bang Congor, tanda-tandanya gini, tanda-tandanya ya. Pada saat ditanya sama Bang Congor tadi, Deborah ini kan langsung agak gemeter gitu kan, gimana gitu kan? Kayak ada tanda-tanda gitu Bang Congor. Kalau Ding tuh sapi dibedakin pun digoda-goda, orangnya emang gitu. Bener nih. Ntar aku bilangin sama Bang Loding lo, nanti dia baper, kamu lagi sakit hati. Itu Bang Loding ada di bawah. Naikkan Bang Loding. Mana? Bener dari Bang Loding? Mana nggak ada? Ini malah sambil mandi nih, gimana ini? Cebok. Gawat ini. Mana Bang Loding coba? Bang Loding typing, Bang Loding. Bang Loding typing. Nih. Ayo lo pertanggungjawabkan lo. Nah ini ada otak waras. Otak waras, lu mah kabur-kaburan melulu. Katanya mau mualaf, kabur mulu kerja. Ayo, tuh ada Deborah, kau diskusi tuh sama Deborah tuh. Mana yang benar? 2112. Congor selalu framing saya, apa sih masalahnya dengan saya Congor? Congor yang turunkan, dibilang saya kabur-kaburan. Mana ada gua nurunin lo, fitnah aja lo. Loh, kalau bukan dituruni, kenapa saya nggak dikomal? Tuh sama Deborah deh, diskusi sama Deborah, gue pengen tahu yang bener yang mana nih, kitabnya 1, Tuhannya 3, yang 1 gimana nih? Deborah Tuhannya 1, kau Tuhannya 3, jelas, yang bener nih? Yang jelas pengikut Yesus, gimana Congor? Ya Tuhannya 3, yang 1, yang 3 siapa coba? Yang bilang 3 itu siapa Congor? Congor yang bilang Tuhan 3. Bukan. Yang 1 siapa yang 1? Yang bilang 3 itu siapa Congor? Ya kau bilang itu Bapak, siapa Bapak? Buktikan kalau 3 Congor. Saya syahadat sekarang nih. Oke. Buktikan. Bapak siapa? Tuhan bukan? Buktikan kalau Tuhan itu 3. Justru makanya saya mau nanya, Bapak Tuhan bukan? Buktikan. Iya. Di situ ada. Iya. Bapak Tuhan Super Congor gini. Buktikan dulu. Di mana ada ayatnya ada 3 Tuhan di situ Super Congor. Nah kalau yang 1 siapa? Enggak, Super Congor kan tadi mengatakan ada 3 Tuhan. Coba buktikan di ayat mana yang ada mengatakan ada 3 Tuhan. Yang gak ngaku lah. Makanya jangan framing Super Congor. Kalau ditanya gak bakalan begini ngaku. Super Congor. Makan 3 ngakunya 1. Begini Super Congor. Begini, daripada Super Congor framing nambah dosa, mending ikut dengan saya syahadat. Ayo. Ya nggak apa-apa. Aku bersaksi. Buktikan dulu bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ayo. Aduh, gimana sih Super Congor? Udah banyak dibuktikan sama teman-teman Kristen, tetapi Super Congor menyangkal terus kan seperti itu. Yang gak mau lah, soalnya Tuhanmu rakitan ogah.
Inilah susahnya Super Congor. Nggak apa-apa, asal kamu bisa buktikan, ya kan, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Buktikan kepada saya, selesai udah. Bang Congor, dilanjut sebentar, aku tak ke belakang bentar ya. Iya, jangan kemana-mana ya, Bang. Bang Erwin ini Islamnya atau Kristen ini? Siapa Deborah? Bang Erwin bukan. Bang Erwin Islam lah, itu kan pakai kopea, lihat dong. Aduh, pakai peci. Peci itu. Kalau sama Deborah deh, sama Deborah. Deborah, silakan Deborah. Tanya dia, tanya. Deborah itu pengikut Yesus atau bukan? Tanyalah. Kalau pengikut Yesus, ngapain kami saling bertanya? Ya, tapi beda. Yang membedakan itu Super Congor. Kita sama, kita mengakui Yesus adalah juru selamat dan Tuhan ya Kak ya, kita satu tubuh Kristus. Iya betul. Cuma permasalahannya Super Congor ini tidak mengakui. Dia ini sebenarnya Kak, dia mau udah 8 kali masuk gereja nih Kak. Di gereja Bethel dia Kak. Cuma dia mau minta dibaptis, tapi dia kabur dia setelah itu. Karena dirasuki iblis lagi dia. Betul nggak? Ayo bukti. Kenapa tadi diturunkan Super Congor? Nggak ada, gua nggak pernah nurunin. Nah. Buktinya saya terlempar dari Komal. Gimana sih Super Congor? Ya lu pakai wifi tetangga. Enak aja lu, kemarin gua paket gua tuh kemarin 300 MB, makanya saya terlempar langsung. Sekarang paket gua udah ada. Orwaif artinya apa? Paham nggak? Nah ya itu artinya ya, bahasa Indonesianya tuh istri. Nah ini bahasa Indonesianya ya biar gampang. Bahasa Indonesianya aja Bang. Oke, tapi di Indonesianya udah nggak ada, udah dihilangkan. Enggak, bahasa Indonesia aja pun hancur, apalagi bahasa Inggris, woi. Bahasa Indonesia pun hancur, apalagi bahasa Inggris. Nih, bahasa Indonesianya kayak gini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara-saudara perempuannya, bapak, tadi istrinya dihilangkan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dari akan memperoleh hidup yang kekal. Nanti akan dikasih 100 istri, cuman dihilangkan masalahnya. Nanti di surganya dikasih 100 istri. Nah ini orwaifnya dihilangkan di Indonesia. Jadi kalian ngapain nanti di... Tapi kan mana lebih kau pilih? Kalau di surga kami itu dengan bidadari manusia, di surga kau dengan domba, mana kau pilih? Kau iri kau nih karena dengan domba ya kan? Hah? Wahyu 19:7, Wahyu 19:7 buka mon, Wahyu 19:7 itu dengan domba kau, woi. Ya emang, terus bol. Dengan domba itu Bang Blender. Dengan domba surga kami. Jadi sekarang mana kau pilih? Pilih dengan manusia apa dengan binatang? Ayo. Mending tanya gitu dulu aja Bang. Dia akan mempermasalahkan laki-laki nanti misalkan ngapain lah sama cewek. Nah kita tanya dulu dia mau sama domba atau sama perempuan gitu. Tanya dulu aja. Kalau surganya Islam dengan manusia, bidadari itu manusia cantik-cantik ya kan? Surganya Kristen dengan domba. Pilih mana kau? Pilih mana yo? Surga Islam apa surga Kristen? Pilih. Ya kita kan nggak tahu Bang, dia sukanya ke domba Bang, ke pantat domba, kita kan nggak tahu. Iya nggak tahu juga bisa. Lu normal kan? Lu suka cewek atau suka domba? Itu Bang Temon, kalau domba berkaki 4, ekor di belakang Bang. Ekor di belakang. Enggak, cara mainnya gimana tuh ya? Berkaki 2, ekor di depan Bang. Cara mainnya gimana? Cara mainnya kayak kita megang beku tuh ya, ngangkat beku tuh. Ya kan kayak gitu ya kan, dorong. Ajek, jangan ajek. Iya kan? Iya. Ayat berapa Bang? Bang, ayat berapa Bang? Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. 19 nomor 7. Bener masa sama domba? Nggak mungkin lah abang ini. Aku lebih memilih sama domba. Masa memilih binatang? Sama domba. Ya terus ini ayatnya bidadari itu surga Islam. Nah, cuman ini mau dibantah gitu atau gimana? Marilah kita bentar gue bacain dulu, takutnya Bang Blender bohong. Tenang, gue bantuin lu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Marilah kita
memuliakan Allah karena hari pernikahan. Pernikahan berarti ngentot. Sang anak domba sudah tiba, pengantin perempuan. Nah, pengantinnya domba. Ya udah benar. Jangan kau bilang ini nikah rohani ya. Enggak ada pernikahan, enggak ada pernikahan tuh, perkawinan. Nikah itu harus perkawinan itu. Ini kawin. Oh, berarti ini udah dirubah lagi. Udah. Ya. Astagfirullahaladzim, Bibel lu dirubah-rubah mulu tiap tahun, Cil. Kalian ini membuka komal seperti ini mencerdaskan anak bangsa atau hanya untuk menghasut domba sesama Islam? Oh, yang ini nih benar perkawinan nih yang aslinya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba, perkawinan dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, yang jadi pengantinnya siapa? Anak domba. Anak domba itu siapa? Binatang. Enggak, ini kalau anggap ini perumpamaan. Anak domba Yesus, anak domba. Oh, anak dombanya Yesus. Nah, terus yang di tusbolnya siapa? Si M? Ya. Atau gimana? Ya, iyalah, orang kedua lah. Main sama Tuhannya. Jadi gue manusia loh, Bang. Ya itu memang cuman ya, itu Tuhanmu anak domba disebutkan. Tuhan kau kan disebut anak domba. Kok diam? Kok mati? Kau gini loh. Kalau gini. Kok binatang sama manusia disama-samain? Ya itu. Nggak tahu ya Bibelnya. Kalau kau bilang mencerdaskan anak bangsa, dengan kami menunjukkan Biblemu ini, seharusnya kau sudah berpikir cerdas. Maukah kau disamakan seperti binatang? Itu loh. Ini mencerdaskan. Kau sebagai manusia, tetapi kitabmu mengatakan kau disamakan seperti binatang. Kalau kau punya akal dan ingin cerdas, kau berpikir di sini aja, nggak perlu jauh-jauh. Jangan kau bawa doktrin. Kalau kau bawa doktrin, iya, itu perumpamaan kau bilang. Kalau kau bawa doktrin, tapi kalau kau punya akal, itu bukan doktrin. Perumpamaan kau disamakan dengan binatang sih, emang perumpamaan nggak ada yang lebih baik? Hah? Tapi tanya dulu, lomba. Tanya dulu, takutnya domba menurut dia itu tumbuhan. Tanya dulu. Domba menurut lu binatang atau tumbuhan? Ya domba binatang, Bang. Nah, berarti benar lu. Ya udah, berarti lu disamain sama binatang, beres. Apalagi? Kalau disamakan gini loh, kalau disamakan engkaulah bulan, masih mending kan? Disamakan bulan, matahari kan gitu kan? Kayak tadi buah, kan artinya nggak begitu ini kali kan? Binatang loh, nggak bisa rupanya diperumpamakan dengan seperti buah. Kau seperti buah pohon kelapa, tinggi batangnya, daunnya, kan gitu-gitu kan lebih indah dibanding dengan binatang. Ya udah jelas Bang, binatang nggak bisa diperumpamaan lagi kan? Binatang nggak bisa disebut tumbuhan, ya udah binatangnya binatang. Iya. Oh kok gitu-gitu nggak usah gini loh. Kalau kau memang mengatakan itu perumpamaan, oke. Kalau kau mengikuti doktrin perumpamaan, ya benar, kami terima. Tapi apakah perumpamaan itu nggak ada yang lebih baik? Apakah perumpamaan dengan binatang itu baik menurut kau? Padahal ada yang lebih baik untuk perumpamaan. Perumpamaan seperti buah perumpamaan seperti pohon. Itu kan lebih baik. Perumpamaan seperti bulan apa gitu loh. Ini binatang, domba itu binatang. Selain domba apa lagi? Kambing, apalagi bersama dengan domba? Coba. Binatang kan? Biri-biri, lembu. Ya kan? Iya. Kalau hewan, kadang-kadang gini lah. Ketika kami bilang binatang, nggak terima. Kalau kami bilang hewan, terima. Padahal sama aja itu. Sama kan? Ya makanya harus ditanya dulu tadi kan, domba tuh binatang atau tumbuhan, tapi dia jawab binatang katanya. Jadi harus terima kalau dibilang binatang atau hewan. Iya, cuman bedanya binatang. Lebih kecil kan binatang. Binatang kau. Gitu. Alamak jang. Nah, kok diam? Itulah nggak usah kau kemana-mana. Ini aja coba kau renungkan kitabmu itu. Kau perumpamaan dengan domba, kalian diperumpamakan Bani Israel, domba-domba yang tersesat. Bisa makan dengan domba gitu loh. Domba itu kau tengok berbulu, binatang itu loh. Walaupun hewan kesannya binatang nggak punya akal, sama. Sesuai nggak? Sesuai. Kalau tanya kenapa? Binatang itu makan. Apa yang membedakan dengan manusia? Binatang nggak sunat, binatang nggak punya akal. Sama nggak kayak kau? Sama. Sama nggak kira? Sama KCM tuh. Sama kan?
Jadi perumpamaannya memang betul-betul pas kayak binatang. Sama. Binatang nggak pernah ada yang sunat. Makan ya makan. Binatang kencing-kencing. Binatang tidur-tidur. Binatang berjalan sama kayak manusia. Binatang main juga, main. Punya nafsu, iya. Tapi apa membedakannya? Nggak ada akalnya. Binatang punya otak sama kayak manusia. Ada otaknya. Akal yang nggak ada, bos. Sama nggak kayak kau? Jadi semakin jelas kitabmu itu perumpamaannya disesuaikan dengan keadaan kalian, sama sesuai bos. Jadi kau gitu loh kalau perumpamaan gini loh, terlalu siapa penulisnya kitab kalian ini? Kalian ini jemaah Tuhan kok diperumpamakan dengan yang tidak baik sih? Itu aja untuk direnungkan. Semuanya perumpamaan dengan binatang. Terus perkataan-perkataan dalam kitabmu itu perkataan-perkataan cabul. Tuhan itu kan mengajarkan kebaikan, menyampaikan firman yang baik-baik, mengajarkan manusia. Berkatalah kau yang baik-baik, kata Tuhan. Berkatalah kau yang baik-baik. Tapi Tuhan mungkin berkata nggak beres. Berkata kau yang baik-baik. Tuhanmu sendiri pun cobalah. Bahasa apa ya? Nggak ada lagi. Kenapa sih harus kayak gitu-gitu? Harus itu. Apa manfaatnya ayat-ayat itu diburikan gitu loh? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Harus dibacakan kayak ini Aru gitu. Dibacakan sedetail-detailnya, memegang. Terus apa manfaatnya gitu loh buat kalian? Justru banyak lagi. Bahkan banyak ayat-ayat yang belum lengkap di dalam Bible kalian. Banyak yang belum lengkap. Banyak yang lebih penting harus diisi di dalam kitab kalian. Ini yang nggak penting-penting yang banyak kali. Cemana lah itu loh. Banyak yang nggak penting-penting. Salah satu apa? Tidak ada dalilnya. Kalian ibadah di gereja diperintahkan, nggak ada. Lebih kepentingkan bahasa-bahasa cabul. Nggak ada dalilnya. Dalilnya tentang hukum pernikahan nggak ada. Aturan-aturan hukum pernikahan di dalam Bible kalian tuh nggak ada. Aturan-aturan dalam hal apa lagi ya? Semua aturan-aturan yang baik-baik itu nggak ada. Malah yang nggak beres mau diisi, kan beres. Kalian gak usah pikirin, itu iman kalian menggunakan kitab itu. Kitab itu menjadi iman kalian. Itu pedoman kalian. Apa yang tertulis dalam kitab itu yang terjadi sama kalian. Contoh kalau misalkan negara. Ini makanya kan, ini kan di dalam kitab itu kan adalah aturan-aturan dari Tuhan diberikan kepada manusia agar menjadi baik, menjadi lebih baik kan gitu. Nah, sekarang aturan-aturan itu kalian langgar semuanya. Kalian buat sendiri dengan aturan. Kalau seandainya ini negara ya, negara juga memberikan aturan undang-undang. Negara memberikan undang-undang, ketetapan, ya kan, hukum-hukum yang terkait, aturan-aturan kepada manusia. Contoh, yang berkendaraan naik motor gunakan helm. Nanti suatu saat kau jatuh agar tidak terbentur kepalamu, menyebabkan kerugian, tidak dipakai. Jadi semua aturan-aturan itu dari negara, apa bedanya dengan kalian langgar semua? Kalian buat aturan sendiri, apa nggak rusak negara itu? Sama itu kan? Tuhan memberikan aturan kepada kalian. Kalian langgar semua aturan itu. Nggak ada satupun yang kalian ikutin. Apa nggak rusak kalian? Apa bedanya kalau begitu juga? Negara memberikan aturan. Aturan negara itu semuanya kalian bantah. Nggak ada kalian jalankan. Malah kalian yang buat aturan sendiri. Apa nggak hancur? Sama itu. Ini fakta loh. Begitulah kalian. Makanya kan di mana tingkat apa ya? Tingkat kebejatan moral terjadi itu tadi. Karena kalian sendiri yang mengatur, bukan Tuhan. Nggak peduli kalian dengan aturan Tuhan. Dan kalian tidak pernah takut dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalian gambar dan serupa Tuhan itu dengan manusia. Jadi sepele. Ini dasarnya. Kalian samakan Tuhan itu dengan manusia. Sepele kalian. Ketika kalian ada yang orang yang nyali nggak takut sama manusia. Tuhanku manusia kok. Sama kayak aku. Makan nasi, berak, kencing. Jadi nggak pernah takut kalian. Tapi kalau tidak tergambar lagi Tuhan tuh, bagaimana Tuhan itu punya kuasa? Nggak usah kayak gitu. Angin kencang malam, hujan deras, petir buah, itu yang nggak jantungan kok. Nggak pernah kau pikir itu siapa yang ciptakan itu? Nggak pernah kau pikir. Dengar petirnya saya kok udah lompat. Dengar petirnya aja. Kalau kau itu dengar petirnya saja. Begitulah Tuhan tuh. Coba kau sendiri hujan malam sendiri kau mati listrik, hujan kencang angin, petirnya bolak-balik, gerubab. Apa nggak lompat-lompat kau? Coba kau pikirkan itu siapa yang lakukan itu? Tuhan. Itu masih dengar petirnya aja. Ini enggak pernah. Jadi kalian enggak pernah kenal Tuhan, makanya sesuai. Kalian itu Kristen itu tidak mengenal Tuhan. Tidak ada mengenal Tuhan. Tidak tahu kalian Tuhan.
Makanya kalian sepele dengan Tuhan. Gak ada takutnya kalian dengan Tuhan, karena kalian gak kenal Tuhan. Apanya aja, modusnya aja kan di Roma 1:20 itu. Mereka seolah-olah hikmat, padahal mereka tidak tahu hikmatnya itu kemana. Mereka seolah-olah seolah-olah berdoa punya Tuhan, tapi nggak tahu arahnya kemana. Jujur aja lah, di dalam hati kalian itu nggak tahunya kalian kemana mengarahnya ini. Nggak tahu, nggak akan pernah bisa hikmat kalian. Seolah-olah iya. Seolah-olah iya, ya Reno. Kalau hikmat itu gimana ya? Hikmat itu khusyuk. Khusyuk itu batin ya. Khusyuk dalam hati, dapat gitu loh, ketenangan. Nah kalian nggak akan dapat karena kalian nggak punya arah. Nggak bisa kalian dapatkan itu karena nggak ada Tuhannya. Nggak jelas Tuhan kalian, nggak punya Tuhan kalian. Sama sekali nggak ada. Ritual Tuhan itu harus disembah. Tuhan itu sesembahan. Ritual menyembah itu paling tidak ada membungkukkan badan sedikit. Kayak Konghucu itu kan, ketika memegang lidi-lidi itu dia di depan itu kan, agak bungkuk-bungkuk kan. Berarti Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana dan yang mana? Tuhan benar itu Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa dengar. Tuhan yang benar itu Tuhan itu Esa. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, karena Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Paham? Tuhan itu wajib konsisten dengan apa yang disampaikannya. Iya, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang mana, Bang? Tuhan berhak disembah, Tuhan satu-satunya benar, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah pemilik langit dan bumi. Karena apa dasarnya kau mengatakan itu blender? Oke, dasarnya hanya satu-satunya kitab di dunia ini, kitab yang memiliki agama, hanya satu-satunya yang berani mengaku dirinya Tuhan-Tuhannya di Al-Quran. Allah kami, kitab lain nggak ada. Innani anallahu la ilaha fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, satu-satunya. Ada yang lain? Silakan. Yang berani mengatakan dirinya Tuhan di dalam kitabnya cuma Quran. Kalau kau tanya siapa Tuhan yang satu-satunya yang benar, Tuhan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dasarnya apa? Ini tadilah. Silakan cari kitab-kitab lain, Weda, Bible kau, ada nggak pengakuan langsung dari Tuhan ini? Nggak ada, cuma satu-satunya lah di Al-Quran itu. Dan itu tidak akan pernah ada terjadi lagi. Walaupun kitabmu itu revisi, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ada terjadi. Yesus mengaku dirinya Tuhan, nggak akan bisa tuh, nggak akan. Karena apa? Ini pasti dijaga Allah. Mudah bagi Allah untuk menjaganya. Apabila ada orang yang ingin merubah kitab kalian, merevisi, ketika dia mau menulis Yesus mengatakan aku Tuhan, mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati orang tersebut. Mudah dicekal Allah terus. Ketika dia mau menulis akulah Yesus Tuhan itu, bisa saja kan orang kitab kalian revisi, bisa saja. Akulah Yesus yang Tuhan wajib kalian sembah, bisa dibuat, bisa. Tetapi nggak akan terjadi tuh. Kenapa? Ketika mau dibuat, Allah jaga itu. Seandainya ada dua kitab, ada dua pengakuan Tuhan, kita yang mencari Tuhan pasti bingung. Ini ngaku Tuhan, ini ngaku Tuhan, pasti bingung. Makanya tidak akan pernah terjadi tuh sampai hari kiamat. Walaupun kitab kalian banyak kali berubah, tengoklah revisi yang lain. Tetapi revisi pengakuan terhadap Tuhannya nggak pernah akan terjadi, nggak pernah. Nggak akan pernah terjadi itu. Itulah dia. Itu dasarnya kau mengatakan Tuhan siapa yang benar? Allah. Lanjut. Silahkan ditanggapi ya, mudah-mudahan jadi jadi ilmu juga, kita belajar bareng juga Silahkan mau ditanggapi Jikalau Tuhan yang benar adalah Tuhan Allah, di mana ayatnya Allah menyebutkan sembahlah akulah Tuhan satu-satunya. At-Toha, surat Toha nomor 14. Nah dicatat dulu At-Toha surat 14. Nah, buka mon. Jangan ada mon. Oke, boleh. At-Toha 14. Coba diperbesar Bang Blender, temuan Bang Blender.
Nggak apa-apa, saya bisa besarkan sendiri. Ya. Itu Mon, habis itu coba ditunggu juga pengkhotbah 7 itu. Manusia tidak ada yang sempurna. Nih, siapa yang mau bacakan nih? Nah Bang, dicatat tuh Bang. Coba dibaca tuh apa? Baca tuh M. Dibuka mute-mu M. Baca itu. Indonesianya aja lah. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ini suratnya M. Atau Kak. Oke. Nah, ketika di situ, catat ya, ketika dikatakan di situ, maka laksanakanlah sholat untuk menyembahku, ya kan? Nah, ritual menyembah kami itu melaksanakan sholat, itu perintah. Nah, ketentuan waktu ibadah sholat kami itu ditentukan dari langit dan bumi. Nyambung ini, karena Allah itu pencipta dan pemilik langit dan bumi. Dia yang mengatur langit dan bumi, dan dia juga yang menentukan jadwal ibadah sholat